Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali seperti biasa, yaitu di dalam rangka mengkaji diri atau kaji duduk, ya, di mana kita duduk di situ kita mengkaji diri, mempelajari diri supaya betul-betul kita paham diri, supaya kita tahu diri bahwa siapa diri kita yang sesungguhnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka ya, kita harus paham mana yang merupakan zat, mana yang merupakan sifat, mana yang merupakan asma, dan mana yang merupakan af'al. Semua itu menjadi satu di dalam diri kita sendiri. Nah, itu semua itu menjadi satu di dalam diri, begitu. Rahasia hamba dan Tuhan, ya. Rahasia hamba dan Tuhan, atau rahasia badan dengan Allah, atau bisa juga dikatakan rahasia badan dengan roh, atau dengan rasa, atau dengan hidup, begitu saja. Jika sudah tajalli Allah, ya, kalau Allah sudah tajalli pada kita, ya, maka Allah nyata, Allah serta, Allah membarengi pada diri, sehingga kita bisa melihat, mendengar, mencium, bergerak, bisa apapun yang kita lakukan, tidak lain yaitu atas perbuatan roh atau perbuatan zat yang wajibul wujud. Maka bukan kehendak kita, bukan kehendak badan, ya, bukan caranya badan, tapi badan ini juga serta merta di dalam apapun yang dilakukan atau apapun yang dikerjakan. Badan ini juga menyertai barang dalam artinya, ya. Itu badan ini barang juga. Maka kita selalu mengatakan bahwa diri zahir yang mampu dan bisa melakukan sesuatu, padahal yang melakukan segala sesuatu itu adalah atas kehendak dalam, begitu. Atau kehendak dalam, atau kehendak Allah, bisa dikatakan juga atas kehendak roh, begitu saja. Kehendak zat, begitu saja. Nah, itu kehendak dalam saja, sudah kehendak batin, sudah begitu saja, ya. Zat, ya, wujud. Nah, itu zat itu wujud, yang merupakan wujud atau yang menjadi rupa paras di dalam diri ini, ya, itu zat, ya. Itu maka dikatakan zat yang wajibul wujud, wajib adanya itu. Maka kita harus lihat diri, maka kita harus pandang diri. Nah, itu seakan-akan kita melihat diri kita sendiri. Itu sifat, sifat itu perbuatan, ya. Nah, perbuatan yaitu perbuatan Allah atau perbuatan roh sebenarnya, bukan perbuatannya jasad, ya, tapi jasad ini tetap juga ikut serta. Nah, itu maka semua itu adalah kehendak dalam, begitu saja. Asma itu nama, ya.
Kalau disebut satu persatu apa yang ada pada diri kita ini, ya, saking banyaknya, ya, itu kalau disebut satu persatu, napas namanya, hidup namanya, roh namanya, macam-macam namanya. Kalau disebut satu persatu, itu asma namanya, itu sebenarnya asma namanya. Maka segala sesuatu yang ada pada diri zahir maupun ada pada diri batin, itu punya nama sebenarnya semua itu. Maka dikatakan 99 nama Allah. Padahal bukan 99, banyak sebenarnya, tapi itu ibaratnya seperti itu. Maka yang ke-100-nya adalah Allah. Itu 99 nama Allah, yang ke-100-nya adalah Allah, begitu. Af'al, perbuatan kita, ya. Af'al ini perbuatannya badan. Nah, ya. Pergerakan badan maksudnya. Tapi badan ini tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh zat. Nah, itu. Kalau tidak digerakkan oleh roh. Nah, itu. Kalau roh itu, ya, datang secara mutlak dari Allah. Tidak seperti badan atau yang bayangan ini. Nah, datang dari ciptaan. Maka sering saya katakan, ya, setiap yang datang dari barang ciptaan, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka disebut mati sebelum mati. Maka matikanlah jasad zahir ini supaya bertemu dengan jasad batin. Begitu, supaya menjadi satu dengan jasad dalam, begitu saja, ya. Tapi ingat, ya, tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Nah, itu ingat, kita harus ingat itu. Tidak terpisah tapi harus kita dapat membedakan antara luar dan dalam. Begitu. Perbuatan Allah perbuatan Allah, ya. Allah sudah nyata pada diri. Ini Allah menciptakan dirinya dari tidak nyata, dari azali, ya, dari tidak kelihatan. Dia mewujudkan dirinya, dia menyatakan dirinya, dia menampakkan dirinya sehingga menjadi nyata. Sehingga menjadi nyata. Itulah yang disebut dengan Allah tajalli. Allah menampakkan diri pada diri sendiri atau pada kita ini. Itu termasuk juga Allah menampakkan diri pada alam ini. Maka dikatakan la maujudu illallah, tiada yang berwujud-wujud di alam ini kecuali Allah. Maka tauhidlah ia. Maka jadilah satu ia. Tunggallah ia, esalah ia, dan ahadlah ia, menjadi satu, yaitu di dalam tauhid. Begitu. Maka dikatakan segala-galanya itu adalah bertauhid kepada Allah, menyatu menjadi satu di dalam Allah. Maksudnya begitu. Fana itu sudah tiada lain, ya. Sudah tiada lain. Hanya Allah saja yang ada. Tenggelam sudah. Begitu. Nyelam sudah, begitu maksudnya. Itu tenggelam atau menyelam atau fana, menjadi satu di dalam Allah. Itulah tunggal zat, tunggal sifat, tunggal asma, tunggal af'al, menjadi satu di dalam diri nyata, di dalam tajallinya Allah. Begitu. Wati ampusikum apala tubsirun, ya. Pandanglah dirimu di dalam diri Allah supaya menjadi Allah pandang diri. Begitu. Kita lihat diri kita itu di dalam diri Allah. Itu supaya menjadi Allah memuja diri. Itu supaya menjadi Allah sembah diri. Itu supaya menjadi Allah kalam diri, kalamkan dirinya supaya menjadi Allah gerak diri. Nah, itu supaya menjadi Allah dengar diri. Begitu.
Bako billah ya. Bako billah ini kekal pandangan. Harus tetapkan pandangan kita ya di dalam Allah. Itu kita harus tetapkan pandangan kita di dalam Allah. Tiada akuan selain Allah. Allah aku diri sebenarnya ya. Allah aku diri. Bukan jasad zahir ini yang dapat dan bisa mampu mengakui diri. Karena jasad zahir ini betul-betul tidak ada dayanya ya. Betul-betul tiada dayanya. Maka dikatakan sifat. Maka sifat ini tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh roh begitu. Sifat ini tidak akan dapat bergerak kalau tidak digerakkan oleh zat. Dan sifat ini tidak akan dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh Allah saja, intinya begitu. Hu Allah. Dialah yang zahir. Nah itu. Hu Allah. Dialah yang zahir dan batin. No. Yang luar dan dalam itu adalah Allah. Lahir dan batin adalah Allah. Jadi Esa sudah dia. Itu. Jadilah Allah maha besar. Nah itu maka kita takbirkan kebesaran Allah yang nyata pada diri kita sendiri. Itu. Kita kumandangkan, agung-agungkan kebesaran Allah yang ada pada alam ini. Gitu. Yang ada pada diri, yang ada pada alam, itulah yang kita agung-agungkan. Tapi Allah mana yang kita agungkan? Allah yang tiada dua, tiada tiga, dan tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, maka dikatakan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Jangan sekali-sekali kita mengatakan Allah itu melahirkan atau dilahirkan. Mengatakan Allah itu dua atau tiga, maka sesungguhnya manusia itu telah melampaui batas atau berlebihan, keterlaluan. Maka hukumnya tiada surga baginya. Jangan kita seperti itu. Itu. Yang bermacam-macam itu ya, yang beraneka ragam di alam ini, atau yang beraneka ragam nama, bentuk, rupa pada diri kita ini adalah aneka ragamnya tetap menjadi satu, tetap menjadi tauhid, tetap menjadi esa, menjadi tunggal di dalam diri, yaitu dirinya Allah. Itu tetap menjadi satu, tetap esakan ia, tetap tauhidkan ia, begitu. Sekalipun alam jagat raya ini tetap menjadi tauhid, begitu. Nikmat itu adalah surgamu. Nah, itu. Nikmat itu adalah surgamu. Nikmat enak makan, enak tidur, enak memandang, enak segala-galanya. Itulah yang merupakan surgamu. Bahwa kenikmatan dan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat itulah yang merupakan surga di dalam diri, yaitu surga neraka dan surga maaf ya, kami ralat, surga di dunia maupun surga di akhirat. Nah itu. Pandangan batin ya. Pandangan batin ya, itu hanyalah Allah yang nyata, yang terlihat, yang ada, menjadi ucapan, menjadi gerak, menjadi daya, dan menjadi segala-gala di dalam diri. Itu adalah merupakan pandangan batin kita, itu hanyalah Allah, atau yang menjadi pandangan batin kita itu adalah Allah. Nah itu kita harus pandang, kita harus lihat, maksudnya kita harus ingat itu, kita harus merasa dibarengi, merasa disertai oleh zat yang wajibul wujud. Maka terjadinya zuk ya. Nah, zuk nikmat pertemuan dengan Allah, yaitu tetap pendirian
kita hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Itu hanya kepada Allah saja yang ada pada diri sendiri, siang dan malam, tiada habis dan tiada putus, tiada henti. Begitu. Jangan pernah lupakan maksudnya begitu. Pengakuan Allah itu ya, pengakuan Allah. Nah, itu diharamkan untuk dizahirkan. Tidak boleh kita nyatakan dengan lisan ya. Pengakuan Allah itu yang disebut puji kodim bagi kodim. Atau ada yang bilang puji kadim bagi kadim. Nah itu sama saja artinya ya. Allah mengakui diri ya. Allah pandang diri. Itu jangan dizahirkan. Atau pengakuan Allah itu jangan kita nyatakan ya. Haram hukumnya kalau kita nyatakan. Begitu. Tidak boleh, dalam artinya tidak boleh kita zahirkan, tidak boleh kita keluarkan. Begitu saja intinya. Nah itu. Maka cukup kita pendam. Cukup kita tenggelamkan di dalam batin. Maka kuburlah ia sedalam-dalamnya. Kalau Allah mengakui diri ini, maka tidak dibenarkan untuk dizahirkan. Itu. Cukup di dalam ingatan saja. Ahlullah ya, yang dibilang ahlullah. Hanya Allah saja yang ada. Itu. Hanya Allah saja yang ada pada diri, pada ingatan, pada pandangan, pada pendengaran, pada kalam dan lain sebagainya. Hanya Allah saja yang ada. Kita harus ingat itu. Itu. Maka disebut dengan ahlullah. Orang yang disebut dengan ahlullah, hanya Allah saja yang ada pada dirinya, pada ucapan, pada segala-galanya. Itu bagi yang masih bersyariat ya, tidak bisa dipahami. Karena yang kita pelajari ini yang tidak nyata, yang tidak terlihat yang kita pelajari. Maka bagi yang masih bersyariat tidak bisa dipahami kecuali nyata. Maka arti syariat itu yang nyata terlihat pada diri kita sendiri dan yang nyata terlihat pada alam ini. Itulah syariat. Maka pekerjaannya pun pekerjaan nyata. Itu. Kalau di dalam ilmu batin ini semua itu adalah pekerjaan yang tidak nyata, pekerjaan yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata. Itu. Maka ya bagi kita yang masih bersyariat ya, tidak bisa dipahami ilmu ini jika tidak nyata. Tidak bisa kita pahami ilmu ini kalau kita masih hanya sebatas syariat. Maka ya saya sarankan setelah kita bersyariat, kita baru naik kelas lagi ke tarekat. Setelah kita bertarekat, kita naik kelas lagi ke hakikat. Kalau kita sudah berhakikat, kita naik kelas lagi ke ma'rifat. Itulah cara-cara yang benar, cara yang sempurna. Begitu. Karena dikatakan di sini di dalam kitab, arti syariat itu adalah badan, maka kita pelajari badan. Itulah syariat. Arti tarekat itu adalah hati, maka kita pelajari apa yang ada di dalam batin kita. Itulah tarekat. Arti hakikat itu adalah nyawa, maka kita mempelajari kenapa dan bagaimana seluk-beluk di dalam nyawa itu. Apa yang dimaksud dengan nyawa. Nah itu. Nah yang disebut dengan kemakrifatan itu adalah yang sangat dalam. Yaitu di dalam yang ada di dalam samudra lautan yang luas, yaitu luasnya pemahaman Allah. Begitu. Supaya jadi satu semua, supaya menjadi satu semua ya, maka bertauhidlah ia, menjadilah esa ia, menjadilah tunggal ia, menjadi satu di dalam Allah, atau menjadi satu di dalam zat dan rupa. Begitu. Inilah
yang merupakan rahasia hamba dan Tuhan. Yang menjadi rahasia antara hamba dan Allah itu adalah wujud dan rasa.